Ar-Rahman udah selesai. Ar-Rahman belum selesai. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lana imaman wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bisa berkumpul kembali, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita mempunyai niat sama-sama untuk belajar Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari menjadi syafaat di dunia kiamat. Amin. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di dunia kiamat nanti kita termasuk dalam umatnya yang bertakwa. Amin. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini kita praktek ya. Materi udah habis ya? Iya. Mau ditambah apa yang mau dibahas? Silahkan di request. Misalnya jauh aja Pak. Ada juga apa lagi yang pengen dibahas? Kalau kelas yang shift 2, itu dulu kan yang ngajar Ustaz Arwani. Itu makhorijul huruf dan sifatul huruf sama sekali belum dibahas. Nah, jadi mereka minta tolong dibahas. Kita di Ustaz Bildan Sama. sama dulu beliau ngajar Jangan. saya kayak sini. Nah, kalau di sini sebelumnya Maki Munawir. Ngajarin kan? Oh, sifat huruf. Amin enak tuh. Online. Kalau sama Ustaz Amin langsung tuh enak. Iya. Kalau online saya belum tahu dah. Iya. Belum pernah ngobrol sama beliau online soalnya. Kalau langsung kita diskusi enak. Jadi begini, yang kita bahas hari ini ikhfa deh ya. Ikhfa ya. Ikhfa itu kita praktek dulu Ustaz. ya, habis ini kita praktek. Sedikit kita jelasin dikit dulu. Nah, seperti biasa, nanti maksudnya setelah dijelasin tinggal dipraktekin gitu loh. Ya. Nah, jadi ikhfa itu huruf ikhfa ada berapa sih? 15. Apa aja? Berapa? Astajib bada ja Itu masih Rahman, Al-Qur'an, Samsu Adol, Muhammad Syarif Al-Kiram. Ya. satu orang premannya baru sampai. Dasana kam jada syaksun qasama dhaiban zidfitu qadha dhaliman. Benar kan ya? Benar. Yang kayak gitu kurangin Ustaz. Hah? Ditulis lagi Ustaz. Ditulis nggak itu?
Tulis lagi Ustaz, lupa Ustaz. Ya, biar nggak salah saya lihat juga nih. Akrab ausat. Soalnya kalau sibdasana kan itu apa kalimatnya ya, diambil depan-depan hurufnya. Ditato. Ya, yang pertama itu hurufnya huruf apa? Ta. Mau yang dari akrab dulu. Ditato. Dari awal Pak Ustaz. Akrab. Nah, jadi begini ya. Ikhfa itu terjadi apabila nun sukun bertemu dengan 14 huruf itu, yaitu sif dan kana kamjada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqanda zaliman. Itu kalimatnya yang diambil depan-depan hurufnya tuh ya. Tapi secara garis besar ya, yang ikhfa itu ada 3 ya. Ikhfa ada 3, ada akrab, ada ab'ad. Saya jelaskan ya. Ab'ad itu artinya apa? Jauh. Ab'ad artinya jauh ya. Ab'ad ya. Atau ba'id. Ab'ad itu artinya jauh. Jauh. Hurufnya apa aja? Kaf, qaf. Ab'ad. Kaf sama qaf. Kaf, qaf ya. Kaf dan Oh. ya. Kenapa disebut jauh? Karena paling jauh dengan huruf nun. Ya, nun adanya di ujung lidah, sedangkan kaf dan qaf adanya pangkal lidah. Kemudian apalagi? Nah, kita harus paham dulu nih. Ikhfa itu artinya sama. Yang disamakan itu adalah nunnya. Huruf kaf dan qafnya sama enggak? Enggak. Nah, makanya jangan direnggangin. Tahu renggang enggak? Nun ketemu kaf, jangan min qablikum. Jadi mie. Min. Ang udah ang. Ming. Min qablikum. Jadi begini, yang disebut ikhfa itu begini. Ya, menyebutkan huruf nun pada makhraj huruf setelahnya. Cara mengucapkan ikhfa seperti itu. Jadi gimana caranya? Kita huruf kaf makhrajnya di mana? Kaf. Oh, berarti di ini ya, di aksal halq ya. Oh, kaf berarti gimana cara menyebutin huruf nun di huruf kaf? Jadinya engka ya, ingka, angka. Bener kan? Iya. Ya, jadi nggak lepas. Ini ada yang direnggangi. Angka. Tapi pada prakteknya rata-rata semua itu aku semua saya. Nah, itulah makanya para ulama membedakan ya, ikhfa itu ke dalam 3 kelompok. Ya, yang disebut dengan ikhfa ab'ad, ikhfa ausat, ikhfa aqrab ya. Nah, kalau ikhfa ab'ad pasti konsonannya itu ang bunyinya. Mohon maaf nih ya, ini saya tadi boleh lipat apa tahu? Udah bimbang dari tadi di bawah. Masih ada aja yang nempel gitu. Apa halusinasi doang? Ada yang ngomongin Pak. Kayaknya mau dapat duit kali ini. Iya, ada yang ngomongin. Ya. Ini mau dapat apa Ustaz? Ada tetes mata. Nggak usah nanti aja. Kalau sekarang takutnya malah ini nggak jelas. Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan ikhfa ab'ad. Paling jauh bunyinya ang. Ya. Jadi enggak ya, jangan direnggang. Udah pokoknya paling benar itu adalah eng. Ya. Kalau kata Ustaz Hanim begini, enggak ada itu eng di dalam bahasa Arab. Kalau kata Ustaz Hanim gitu, ya. Jadi tetap harus ada renggang sedikit.
untuk pemula sulit saya bilang. Malah yang ada makin renggang. Akhirnya bentuk hurufnya itu lepas. Nah, betul juga yang dikatakan oleh beliau ya, karena memang harus sama. Tapi dalam pandangan Dr. Aiman Suai ya, itu di situ dijelaskan yang dimaksud dengan renggang di situ adalah huruf nunnya, bukan huruf setelahnya. Ya. Nah, Ustaz Anin mengambil dari bait yang miman bigunatin ma'al ikhfa. Ya, padahal itu penjelasan tentang iklab. Nah, kalau iklab itu memang harus direnggangkan supaya apa? Supaya samad. Kenapa samad? Karena mim dan ba satu makhraj, harusnya kan gini, amba, tapi dikhawatirkan karena dia satu jenis makhrajnya ya, dikhawatirkan akan terjadinya idhar di situ, maka harus direnggangkan. Nah, sedangkan huruf nun ya, itu yang mesti direnggangkan ikhfanya itu ketika nun bertemu dengan huruf ta yang disebut dengan ikhfa aqrab. Nun dan ta berdekatan makhrajnya. Kalau ikhfa syafai masuknya ikhfa apa? Ikhfa aqrab, karena berdekatan makhrajnya. Malah hampir sama. Ya. Nah, ini yang huruf ikhfa abad ya. Ingat ya. Jadi kalau ikhfa abad udah pokoknya ang. Min qablikum ya in kuntum ta'lamun ya. Kemudian untuk ikhfa ausat hurufnya itu yang pertama jim ya, apalagi dal, kemudian zai, sin, shin, qaf, dha, zai, dan fa. Ya, itu yang disebut dengan ikhfa au. Bunyinya gimana? An. Ya. Nun ketemu jim. Anja'ahul a'ma. Anja. Ya. An. Nun ketemu jim contohnya. Ya. Nun ketemu jim. Anja'ahul a'ma. Ya. Bahkan begini, ada juga ulama yang membaginya menjadi dua, enggak ada ikhfa ausat, tapi yang ada ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad saja. Ada ya. Itu kan pendapat ulama ya, tapi maksudnya begini, kita enggak perlu untuk mendebat itu ya. Yang penting itu adalah cara pengucapan ya, yang betul-betul disamarkan. Cara samarnya gimana? Kuncinya nih ya. Kuncinya ya, mau aqrab, mau ausat, mau adna ya, atau ab'ad ya. Ada yang sebut adna, ada yang sebut ab'ad. Ya. Itu kuncinya nih, kuncinya ya. Biar gampang. Menyebutkan huruf nun pada makhraj huruf setelahnya. Nun ketemu ta, sentuh huruf ta-nya. Anta. Bisa ya? Anta. Nun ketemu jim. Anja. Bunyinya sama enggak? Anta sama anja. Beda. Ya. Nun ketemu sod. Beda nggak? Beda. Ya, nggak bisa juga dipukul rata ya. Itu semuanya enggak. Ya, karena makhraj setelahnya berbeda-beda. Nah, kecuali nun dan qaf dan kaf. Ya, itu mau digimanain jadinya ang. Kenapa? Karena memang dari dalam paling jauh ya, ketika ketemu itu pasti dibacanya ang.
Ya, kalau angka Angka. nggak nyentuh makhraj huruf kapnya, ya. Nah, kalau anta udah masuk huruf taknya, anja, nun ketemu fa, anfa, ya. Itu dengan kadarnya berbeda-beda tuh ya. Nah, kita nggak mesti harus tepat banget, ya, karena kalaupun salah baca itu masuk dalam ranah kesalahan khafi. Tapi bagi orang yang belajar, ya, kesalahan khafi yang berulang-ulang itu, ya, itu bisa menurunkan kualitas bacaan kita. Nah, kita menjaga itu. Dia belajar. Nah, kalau kita baca ang semua, sebetulnya nggak salah. Iya, sebetulnya nggak salah, cuma agak keliru doang. Salah Ya. aja nggak bisa. Ya. Iya, kalau salah kan begini misalnya. Kalau salah itu nyebut huruf ta, ya jadi ta, itu kan salah. Oh, iya, iya. Kalau ini kan sebetulnya prosesnya tahu, prosesnya kita laksanain, tapi kok bunyinya beda. Ya kan? Ya. Artinya apa? Kita cuma belum menemukan tempat yang tepat gitu. Bukan berarti kita nggak tahu atau kita salah mempraktekkan. Kok bunyinya berbeda? Nah, itu yang perlu pengulangan kembali. Ya, kalau orang belajar tilawah, kalau dia baru belajar tilawah pasti fals. Tahu fals nggak? Ya, kita ngajarin ke kiri, dia ke kanan larinya. Nah, tapi kalau dia sering mencoba, ya, walaupun itu ayat baru dibacakan, dia mencontohkan pasti sama. Walaupun gurunya beda-beda, pasti dia bisa ngikutin. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Sama, ikhfa juga. Kalau kitanya jarang baca Quran, kita udah ngasih tahu nun ketemu jim itu anja, tetap aja kalau jarang baca Quran, nanti ketika nun ketemu jim anja lagi, nun ketemu sin jadi angsa lagi. Ya kan? Ya, yang bisa menentukan pas atau enggaknya itu kita sendiri. Dengan cara apa? Sering dibaca. Ya, ikhfa kalau pengen cepat kayak gimana sih? Sering baca. Ya, awal-awal meleset lama-lama, ya, terbiasa ketemu sendiri. Ya, itu Al-Quran memang begitu. Al-Quran kalau pertama kali dihafal pasti lupa. Kalau udah sering dibaca, udah sering dihafal, dibawakan dalam sholat, ya mana bisa lupa. Udah hafal di mulut itu, kayak pulhu itu, ya, Al-Fatihah. Pernah nggak kita ngapalin ulang? Kadang-kadang pas pada saat sholat Bisa saja. Tapi untuk kadar lupa itu jauh karena sering dibaca. Kayak kita kesini nih, pertama kali datang ke LBIP, ya, mungkin ada yang keder, naik motor misalnya, bukan naik kereta. Kalau naik kereta enak, ya, dan stasiunnya nggak pindah-pindah. Kalau naik motor, lewat sini macet, lewat mana yang enak, muter lagi, keder. Tapi karena udah biasa, kalau macet pun dia tahu jalan tikusnya di mana. 12 Tanah Abang, Ya kan? 12 Tanah Abang apalagi pada hafal. Siapa yang begitu, ya. Nah, maka ya, kalau kalau saya sering ditanya, Ustaz gimana sih itu biar makhraj kita, pengucapan makhraj kita itu biar tepat, itu harus bagaimana? Harus diulang tiap hari. Latihan. Ya. Latihan yang pas itu jam 3 pagi sampai jam 9. Maka saya bilang begini, beruntung teman-teman itu yang belajarnya ngambil shift pertama. Kenapa kok? Produktif, sangat produktif. Ya, karena pada dasarnya jam 9 nanti sampai jam 1 itu waktu istirahat. Ngantuk ya. Iya, waktu istirahat, relaksasi.
Nanti jam 1 mulai kerja berat tuh di situ. Ya, jam 3 kerja otak lah. Jadi kerja otak itu dari jam 3 sampai jam 9. Mau jam 3 sampai jam 9, jam 3 jam 9 pagi ataupun jam 3 sampai jam 9 malam. Itu kerjanya otak. Sisanya kerja badan. Iya. Dan istirahat. Nah, seperti itu. Ya, itu ilmu dari mana? Nah, itu saya ketika dulu nulis tesis, saya diajarin oleh Pak Profesor Dr. Darwisude. Ya, beliau psikolog juga, ya. Beliau bilang waktu menulis itu yang bagus jam 3 sampai jam 9. Itu pemikiran apapun itu ada masuk ke kita. Ya. Kalau kita nulis di waktu siang, awas. Ya. Tulisan selesai, orangnya juga selesai. Banyak senior saya di PTQ nulis desertasi, ya. Desertasinya selesai, orangnya selesai. Tidur. Bukan tidur, lewat. Meninggal. Otaknya udah habis, lewat. Iya, karena bikin stres. Ya, maka jangan kita harus menempatkan haqqahu wa mustahaqqahu kalau dalam ilmu tajwid. Ya, haknya pada tempat haknya. Ya, gimana caranya? Kita harus tahu waktu. Ya, belajar bagus di situ. Maka saya selalu menolak ngajar, ya, selalu menolak ngajar di atas jam 1. Saya mau ngajar lagi, kalau mau ngajar lagi jam berapa? Jam 3 ke jam 9 malam. Nah, waktu kosong saya ya, subuh Ustaz ya. ya, subuh itu lebih bagus. Ngaji ba'da subuh. Oh, mantap. Kita dulu ngajarin anak buat ngafal Al-Quran, ngafalnya subuh, nakrirnya sore. Itu luar biasa. Ya. Oke, sekarang kita buka Qurannya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, penggunaan tak marbutoh dan tak maftuhan. Nah itu kalau dalam penulisan itu perbedaannya gimana nih Pak Ustadz? Tak marbutoh itu gini, tak yang kalau sukun jadinya yang kayak Itu akhir ya akhir. tak nih, tak marbutoh kalau bentuknya bisa, kalau bentuknya nyambung. Sebetulnya ini udah di dasar udah diajarin. Iya. Cuma Kalau sambung begitu. Nah, kalau ta maftuha itu ta yang terbuka. Iya. Ta. Ya. Bedanya apa? Kalau ta maftuha mau dia berharokat ataupun dia berharokatnya sukun, tetap dibaca ta. Iya. Tetap dibaca ta. Tapi Nah, kalau ta marbutoh ketika dia berharokat fathah dhamma kasroh bentuknya ta. Tapi ketika dia sukun maka bentuknya menjadi ha. Ya. Pak Ustadz kalau misalnya tak maftuha apa sih? Jadi sebelumnya itu harus ada mat dulu baru bisa pakai tak maftuha. Gimana? Huruf sebelumnya itu mat dulu baru tak maftuha. Gitu. Jannat harus. Oh, nah itu makanya kemarin tuh ada penjelasan. Kalau ambatat, iya kan ada nggak bat di sebelum? Enggak. Nggak mesti. Jadi gimana tuh Pak Ustadz dia untuk memakai tak dan itu tak yang ada? Ya. Kalau dalam segi Dalam penulisan, penulisan, dalam penulisannya. rosem, Ya. ya kalau dalam rosem itu ada teknik penulisannya. Ya, jannatun itu ada yang tulis pakai tak marbutoh, ada yang ditulis pakai maftuha. Memang jannat yang ditulis dengan tak marbutoh itu tidak ada huruf madnya, tidak didahului huruf mad. Jannah. Tapi kalau yang tak maftuha itu didahului oleh huruf mad. Jannatun. Kalau waqaf jannat. Ada di Quran surah Ali Imran itu ayat 130 berapa ya? Saya lupa. Ya.
Di situ ada, coba aja lihat. Coba buka Quran ayat Ali Imran ayat 130. HP-nya buka HP. Kalau nggak punya ini di HP boleh. 130-an. Nih, wasari'u ila maghfiratin ayat 134 ayat 33 ya. Itu wajannah ditulis dengan tak marbutoh, tidak didahului oleh huruf mad. Terus di bawahnya ada lagi wajannati tajri. Ya, ada nggak? Ayat berapa? Wasari'u kan Ustaz? Iya, wasari'u. Iya, wajannah itu. Nah, yang wajannat 136 ya. Nah ini yang Ya, jannatun itu ada huruf matnya, tetapi tidak ditulis huruf matnya, diganti dengan alif yang berdiri. ya ini yang samawat pakai maftuhah. Mana? Yang di bawahnya. Kita kan lagi ngomongin jannah. Tadi kita ngomongin jannah. Jadi Maksudnya tuh untuk perbedaan ini. iya, enggak semua kalimatnya itu ditulis dengan tak marbutoh. Nah, sama kayak samawat. Samawat itu dia didahului oleh huruf mad. Ya, tapi taknya tetap tak maftuhah. Ya, karena didahului oleh huruf sama jannat didahului oleh huruf mad, maka menjadinya tak maftuhah. Ya, samawat kan kalau wakaf nggak samawat, ya kan tetap samawati wal ardh. Jannat itu kalau ada huruf madnya, ya taknya yang ditulis adalah tak maftuhah. Tapi kalau dia tidak ada matnya, tidak ada di huruf mad, maka itu masuknya tak. Kalau di pembahasan bahasa itu ada yang kemarin oleh Ustaz Dail Fadil, itu tinggalnya di Pinang. Ustaz Dail Fadil dia lulusan Tonto itu di Mesir. Kalau Al Azhar kan ya bagiannya itu kayak Usuluddin. Kalau di Tonto itu Ulumul Quran. Madrasah fi Ulumul Quran. Nah, itu khusus Al-Quran. Nah, rata-rata para pengarang kitab tajwid nah, itu lulusan sana. Ya, itu Ustaz Dail Fadil bagus. Nah, jadi itu ya. Ini mah masuknya rasa sebenarnya tinggi. Ya. Ya, kita tugasnya tinggal baca. Karena sudah ada di dalam Al-Qur'an. Pokoknya gini, cara bacanya kalau dia taknya marbutoh, ketika disukunkan jadi ha. Kalau taknya maftuhah, mau sukun, mau berharokat, dia tetap jadi tak. Saya sih itu penulisannya. Ya. Nah, pokoknya tugas kita baca aja dulu. Nanti kalau penulisan kalau disuruh nulis, ya kita lihat Qur'annya aja. Ya, saya pribadi kalau nulis ayat Al-Qur'an, ya kadang-kala saya takut salah. Ya. Takut salah karena metode penulisannya beda dengan rasa mimla'i. Ya, kalau rasa mimla'i, contoh Maliki ditulis begini, ini rasa mimla'i begini. Ini Maliki. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin, ya kan? Tapi kalau di dalam rasa Yusmani tulisannya begini. Ya. Maliki
imla'i, ini harus usmani. Ya sama kayak jannatun tadi. Kalau misalkan rasul imla'i begini, jannatun, jannah, Bun. tapi di dalam Al-Quran jannah, ya begitu, beda ya. Saya tanya, ini kenapa ditulisnya begini? Karena nggak semua imam qiraat membaca Maliki panjang, tapi ada yang baca pendek. Ya, Iya. kalau ditulis begini semua imam baca panjang, nah ini menyalahi. Ya, jadi di dalam membaca, makanya salah satu syarat Al-Quran itu disebut sebagai Al-Quran. Ya, ini mushaf ini disebut dengan Al-Quran. Sebuah mushaf itu disebut sebagai Al-Quran harus sesuai dengan tulisan Ar-Rasmul Al-Utsmaniyah. Kalau nggak sesuai dengan Rasul Utsmani jangan dibaca. Ya, khawatir berbeda. Ya, itu kemarin di pembahasan Ustaz Said Fadil dibahas. Ya, lihat kan? Ya, itu acara. Jadi memang seperti itu, ya. Nah, paham ya? Kalau masalah tak marbutoh itu dalam tulisan aja. Ya belum waktunya kalau kita ya. Hanya Ustaz, Ya, Kita berterima yang ikhfa tahimul hunah itu yang gimana Ustaz? Hah? Tahimul hunah yang ketemu dengan huruf istiqlal itu tafkhimul. hunah Oh ya, sama tafkhimul yang gunnah ya. istiqlal. Ya, jadi tafkhimul gunnah itu ya membaca gunnah itu dengan tafkhim. Contohnya nun ketemu qaf, ikhfa. Ikhfa itu ada tafkhimul gunnah. Nun ketemu qaf, minqa. Jadi bukan minqa, tapi minqa. Ya. Ya, itu tafkhimul gunnah. Dibaca lebih tebal ya hurufnya. Jadi tidak meninggalkan huruf setelahnya, tidak hilang. Ya. Artinya apa? Sifat isti'la pada huruf qaf itu tetap dibawa. Jangan karena adanya gunnah justru malah ditinggal. Ya. Min qablikum ya, tafkhimul gunnah atau